Halo semuanya, selamat datang di Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ini mempunyai 3 series. Kalau kalian mau Mimin lanjut ke series berikutnya, kalian bisa like dan komen di bawah. Film ini sendiri menceritakan seekor panda gendut yang ditakdirkan menjadi ahli kungfu terhebat. Bagi kamu yang penasaran dengan alur ceritanya, mari kita mulai. Di awal film, diperlihatkan seekor panda sedang bertarung bersama 5 pendekar lainnya untuk menjaga perdamaian. I bowed in respect to this great man. The 10,000 demons of Demon Mountain. Get up! You'll be late for work! What? Tapi ternyata, itu hanyalah sebuah mimpi seekor panda bernama Po. Dia dibangunkan oleh ayahnya untuk bekerja. Po bekerja sebagai pembuat mie di restoran ayahnya. Po bercerita kepada ayahnya kalau dia bermimpi tentang mie. Mendengar itu, ayahnya sedang kegerangan karena itu adalah sebuah pertanda kalau Po siap mendapatkan resep rahasia warungnya tersebut. Lalu, di tempat lain, diperlihatkan seekor panda merah kecil bernama Master Shifu yang sedang melatih kungfu kepada para pendekarnya, yaitu ada semacam tigris, monkey, crane, viper, dan sebelalang mantis. Kemudian, Master Shifu dipanggil oleh Guru Oogway, seekor kura-kura yang adalah master di senior di kungfu tersebut. Nah, dia ini mempunyai penglihatan masa depan dan mengatakan kalau Tai Lung akan keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Master Shifu meminta Zheng untuk melakukan penjagaan ketat di penjara agar Tai Lung tidak bisa kabur. Di sini, Guru Oogway menyarankan untuk menemukan pendekar naga agar bisa mengalahkan Tai Lung. Kembali ke Po yang sedang melayani para pembeli dengan perut besarnya. Dia melihat tempelan kertas bahwa ada pemilihan pendekar naga. Dia senang dan ingin melihatnya karena dia sangat menyukai kungfu. Nah, saat mau pergi, ayahnya malah menyuruh Po berjualan mie di sana karena akan banyak pembeli. Dengan berat hati, Po pun pergi ke sana bersama gerobaknya. Pada saat sampai di sana, ternyata dia harus naik banyak anak tangga untuk mencapai tempat acara yang berada di atas puncak. Di sini, terlihat Po sangat kesulitan untuk naik sambil membawa gerobaknya. What? No. Sorry, Po. Akhirnya, dia meninggalkan gerobaknya dan naik ke atas sana. Tetapi, sialnya, saat sudah sampai di atas, pintu gerbang tertutup dan acara pun sudah dimulai. Di sini, Po pun mencoba mengintip ke celah dan lompat ke atas dinding gerbang, namun tidak berhasil. Peeky Hulk, ready for battle. Yeah. Oh, look at that! Hey, get out of the way! Oh, no! Master Tigress, face Iron Eye. Sementara itu, Guru Oogway sedang mengumpulkan siapa yang akan menjadi pendekar naga berikutnya di antara 5 pendekar tersebut. Nah, nekatnya, Po membuat kursi dari petasan dan di sini ayahnya datang untuk menghentikannya. Kemudian, Po berhasil masuk ke dalam dan jatuh tepat di depan Guru Oogway yang sedang memilih pendekar naga. Oh. Oh, what's going on? Namun, terlihat Oogway menunjuk Po. Namun, Tigris mengira menunjuknya. Ternyata, Oogway memang menunjuk Po sebagai pendekar naga berikutnya. Sontak, 5 pendekar kaget termasuk Master Shifu dan ayah Po. Lalu, Master Shifu protes kepada Guru Oogway kalau itu hanya kebetulan saja. Tetapi, di sini Guru Oogway berkata, tidak ada yang kebetulan. 5 murid Shifu pun meminta maaf kepadanya. Namun, Shifu berniat akan membuat Po mundur sebagai pendekar naga. Di sisi lain, Zheng yang sampai di penjara
penjara, dia memberi pesan dari Master Shifu untuk para penjaganya. Di sini terlihat penjaga yang seekor badak marah saat membaca pesan itu. Untuk membuktikan penjagaan di sana sangat ketat, akhirnya dia mengajak Zeng untuk berkeliling ke seluruh penjara. Dijelaskan di sana hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar, dan juga 1000 penjaga, dan hanya ada satu tahanan yaitu Tai Lung saja. Setelah melihat langsung Tai Lung di penjara, Zeng dan para penjaga kembali ke atas. Tetapi sehelai bulu Zeng jatuh di sana dan membuat mata Tai Lung terbuka. Nah, kembali ke Po yang dibawa ke kastil bertemu Master Shifu. Terlihat dia sangat kesal dan meremehkan Po yang tidak akan bisa menjadi pendekar naga. That one is someone like you. Someone like me? But flabby arms, ridiculous belly, Hey! and I have picked you. But when I'm through with you, I promise you. Lalu, Po juga diajak ke tempat latihan. Terlihat di sana 5 murid Shifu sedang latihan. Melihat itu semua, Po ketakutan dan meminta kepada Shifu agar dia memulai latihan ke level 0. Di sini, Shifu menantang Po untuk memukul boneka. Lalu, dipukullah boneka tersebut, tapi dia terpental dan terjatuh ke arena latihan. Oh, that hurts. Feeling a little nauseous. Ow, 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 ow. Oh, oh. Singkat cerita, selesai latihan, Po pulang ke asrama. Namun, tidak sengaja dia mendobrak kamar si Bangau. Di sana, dia mengatakan kalau dia penggemar 5 pendekar. Tapi, Bongo yang sedang meditasi tidak menanggapinya dan mengusir Po dari kamarnya. Tiba-tiba, Tigress muncul. Dia mengatakan kalau Po tidak pantas di perkumpulannya dan menyuruhnya pergi saat pagi hari. Po yang terlihat sedih, dia merenung di atas bukit. Lalu datanglah guru Uguay. Di sini Po bercerita bahwa dia dibenci oleh 5 pendekar dan dia tidak seperti para pendekar tersebut. Nah, di sini kemudian guru Uguay memberi nasihat kepada Po agar tidak menyesalinya. Kembali ke penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri berkat sehelai bulu Zeng yang jatuh. Singkat cerita, dia berhasil melawan 1000 penjaga dan keluar dari penjara. Nah, di sini Tai Lung menyuruh Zeng untuk menyampaikan pesan kepada Shifu kalau dia sudah bebas. Keesokan harinya, Shifu ke asrama dan melihat Po tidak ada di kamarnya. Di sini, Shifu berpikir dia sudah pergi dan menyerah, tapi ternyata Po sudah berada di tempat latihan. Lalu mulailah latihan mereka. Di sini, Po melawan para pendekar lainnya, namun dia selalu kalah. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia pantang menyerah, termasuk melawan Shifu dan membuatnya babak belur. Nah, di asrama, Po diobatin oleh Viper dan Belalang. Dia menanyakan kenapa Shifu begitu kejam dan tidak tersenyum. Tigress yang mendengar itu langsung menjawab kalau Tai Lung lah yang membuat Shifu berubah. Dahulu, saat Tai Lung bayi ditemukan oleh Shifu, kemudian dibesarkan seperti anaknya sendiri. Shifu mengajarinya kungfu dan dia percaya bahwa Tai Lung ini adalah takdir yang menjadi pendekar naga berikutnya. Namun, guru Uguay melihat kegelapan di hati Tai Lung dan tidak memberikan gulungan naga yang di dalamnya berisi kekuatan super yang tidak tertandingi. Tai Lung yang marah langsung menjadi jahat. Shifu melawannya, namun tidak bisa. Tapi guru Uguay yang turun tangan mengalahkan Tai Lung, lalu akhirnya dia pun dipenjara. Karena hal itulah, Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di sisi lain, Zeng datang ke Shifu membawa pesan Tai Lung. Shifu pun langsung menemui Uguay. Di sini, Uguay pun kaget. Lalu, lagi-lagi, Shifu mengeluhkan Po yang menjadi pendekar naga dan dia mengatakan itu semua hanyalah kebetulan saja. Tapi Uguay menjawab bahwa tidak ada yang kebetulan dan menasihati Shifu untuk mencoba percaya kepada Po agar menjadi pendekar naga. Tiba-tiba, Uguay memberikan tongkatnya kepada Shifu dan dia pun pergi untuk selamanya.
Di asrama, Po membuatkan mie untuk para pendekar dan mereka sangat menyukainya, tapi tidak dengan Tigris. Tiba-tiba, Shifu datang mengabarkan kalau Tai Lung kabur dari penjara dan dia akan datang untuk mengincar gulungan naga. Mendengar itu, Po kabur terbirit-birit. Shifu mencegahnya. Dia meminta Po untuk percaya kepada Shifu. Di sini, akhirnya Shifu meyakinkan Po agar dia bisa menjadi pendekar naga. Namun, Po bertanya bagaimana cara membuatnya menjadi pendekar naga. Tapi di sini, Shifu pun menjawab tidak tahu bagaimana caranya. Singkat cerita, terlihat Tigris dan pendekar lainnya menuju tempat Tai Lung untuk bertarung. Keesokan harinya, Shifu melihat Po yang bersemangat makan di dapur dan membuat dapur hancur berantakan. Melihat itu, Shifu mempunyai ide untuk melatih Po dan membawanya ke atas gunung. Lalu, sampailah mereka di tempat awal mulainya kungfu. Then I am your master. Dan benar saja, di sana Shifu menggunakan makanan yaitu bakpao untuk melatih Po. Shifu bilang dia bisa makan semuanya jika selesai latihan. Akhirnya latihan pun dimulai. Singkat cerita, setelah selesai latihan, Po ingin makan bakpao itu. Namun, dengan cepat direbut oleh Shifu hingga tersisa satu bakpao. Sampai akhirnya, dia berhasil mengalahkan Master Shifu. Kembali ke 5 pendekar yang sudah sampai di tempat Tai Lung, mereka mencoba mengalahkan Tai Lung. Tapi ternyata, Tai Lung mengalahkan 5 pendekar itu. We got this. Shifu well. Singkat cerita, Shifu dan Po melihat 5 pendekar tidak sadarkan diri. Lalu, Shifu memperbaiki titik saraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Melihat itu, Po gelisah karena dia tidak akan bisa mengalahkan Tai Lung. Tetapi, Shifu yakin kepada Po bisa mengalahkannya. Akhirnya kemudian Shifu memberikan gulungan naga yang ada di dalamnya. Ada kekuatan super yang tak tertandingi. Tapi lucunya, saat dibuka, gulungan itu hanyalah kosong belaka. Listen to that for you, though. It's blank. Blank. I don't. Of course, I'm not the dragon warrior. Evacuate the valley. Master. I will fight him. What? Para pendekar mulai membantu mengusirkan para warga. Kemudian, Po menemui ayahnya. Di sini, ayahnya memberitahu Po tentang resep rahasianya. Ternyata, resep rahasia mie tersebut tidak ada sama sekali. Yang mana di sini dia harus percaya dan itu akan menjadi istimewa untuknya. Akhirnya Po langsung mengambil gulungan naga dan melihat sekali lagi. Dan saat dibuka ada bayangannya. Di sisi lain Tai Lung sudah mendatangi Shifu. Mereka pun akhirnya bertarung. Be the dragon warrior. That was not my fault. Not your. Give me the scroll. I don't want your apology. I want. Lalu, Tai Lung melihat gulungan itu sudah hilang dibawa oleh pendekar naga. Dia pun marah dan kesal. Di situ, Tai Lung hampir membunuh Shifu. Tiba-tiba, datang pendekar naga, yaitu Po. Lalu, akhirnya mereka bertarung memperebutkan gulungan naga.
Tai Lung pun berhasil mendapatkan gulungan naga. Dia kaget melihat itu semua kosong belaka. Nah, di sini Tai Lung langsung memakai jurus melumpuhkan saraf Po. Tapi lucunya, karena Po memiliki lemak yang besar, jurus itu tidak mempan dan hanya membuat Po geli. Akhirnya, mereka lanjut bertarung lagi. Di sini, Po melempar Tai Lung dengan perutnya sampai mental ke atas dan dia terjatuh ke tanah. Di saat Tai Lung bangkit, Po menggunakan jurus kunci jari. Kemudian, Tai Lung berhasil dikalahkan oleh Po. You're bluffing. I figured it out. Skadoosh. Singkat cerita, para warga pun senang dan 5 pendekar memberikan hormat kepada master barunya, yaitu Po si pendekar naga. Di sisi lain, ternyata Master Shifu masih hidup. Dia berterima kasih kepada Po yang telah mengalahkan Tai Lung dan mengembalikan kedamaian. Akhirnya, di situ Master Shifu tersenyum dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda. Dari film ini, kita diajarkan untuk tetap percaya diri dan berusaha walaupun hal yang kita ingin capai terlihat sulit. Dan terakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton konten ini. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.